Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurhadila Pratami. Juga ada rekan saya, Pineli Amanda Putri dan Giovanni Denas. Kami akan memaparkan hasil penelitian adaptasi kami dari Lexington Attachment to Pet Scale Brazilian Version. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Giovanni Denas. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan bantuan dari orang lain yang berada di sekitar kita. Secara naluriah, manusia cenderung membentuk ikatan atau koneksi dalam kehidupan sosial mereka, baik dengan kesadaran maupun tanpa disadari, sebagai strategi untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Ikatan dalam hubungan tersebut dapat terjalin antara individu satu dengan yang lainnya, yang kemudian hal ini akan menimbulkan suatu kelekatan atau bisa disebut dengan attachment. Pet attachment yang dikembangkan oleh Johnson pada tahun 1992 mengusulkan bahwa hubungan antara manusia dan hewan peliharaan memiliki karakteristik yang mirip dengan hubungan antara manusia. Pemilik hewan peliharaan dapat dikatakan memiliki kelekatan dengan hewan peliharaan apabila memiliki hubungan yang dekat dengan hewan peliharaannya, mampu memenuhi kebutuhan dan hak hewan peliharaannya, dan hewan peliharaan memiliki peran dalam kehidupannya. Di sini ada 3 aspek mengenai pet attachment. Yang pertama ada general attachment, yang kedua ada people subsisting, yang ketiga ada animal rights atau animal welfare. Ada proses adaptasi yang dilakukan. Yang pertama ada alasan melakukan adaptasi untuk mengetahui keterkaitan berupa hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan, di mana pemilik hewan dapat merasakan cinta, kehangatan, atau kenyamanan tanpa syarat, dan mendapatkan kepuasan serta dukungan secara psikologis ketika berinteraksi dengan hewan peliharaannya. Untuk sampel penelitiannya, di sini remaja usia 12 sampai 21 tahun. Untuk slide selanjutnya di sini ada proses adaptasi. Untuk skala awal yang dipilih oleh peneliti adalah jurnal pengajuan pet assessment, workaholism, perilaku asertif, etnokultural empati, prosocial behavior scale. Namun peneliti akhirnya memilih pet assessment karena bagi peneliti skala tersebut menarik untuk diteliti dan juga skala tersebut mudah dipahami oleh responden. Setelah menentukan skala yang akan diteliti, akhirnya peneliti melakukan translasi alat ukur kepada 2 translator yang profesional di bidang kebahasaan bahasa Inggris. Untuk translator yang pertama yaitu bernama Emma Hikmaya, dan translator yang kedua yaitu Kansa Aurelivia. Baik, di sini ada hasil translasi dari 2 translator, sintesis dan expert judgment pada penelitian ini. Pada item pertama yaitu item asli, my pet means more to me than any of my friends. Nah, hasil dari translator 1, hasilnya hewan peliharaan saya lebih berarti bagi saya dibandingkan teman-teman saya. Hasil dari translator 2, hewan peliharaan saya lebih berarti dibanding teman-teman saya manapun. Nah, dari kedua translator itu kami sintesiskan, jadi hewan peliharaan saya lebih berarti bagi saya dibandingkan teman-teman saya. Nah, hasil expert judgment-nya disetujui oleh dosen expert judgment. Lalu pada item kedua, quite often I confide in my pet. Nah, dari hasil translasi translator 1, saya seringkali curhat kepada hewan peliharaan saya. Dari hasil translator 2, cukup sering saya bercerita kepada hewan peliharaan saya. Nah, hasil sintesis yang kami ambil, saya seringkali bercerita kepada hewan peliharaan saya. Nah, ini tuh disetujui oleh dosen expert judgment. Dan semua ini tuh sampai item ke-23 disetujui. Selanjutnya ada blueprint. Di sini blueprint itu adalah pernyataan-pernyataan.
ada aspeknya yaitu general attachment. Di bagian favorable ada nomor 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, dan 23. Nah, isinya tuh hewan peliharaan saya tahu kapan saya sedang merasa tidak baik. Yang nomor 11, saya sering berbicara kepada orang lain mengenai hewan peliharaan saya. Yang nomor 12, hewan peliharaan saya memahami saya. Nomor 13, saya percaya bahwa mencintai hewan peliharaan saya dapat membuat saya tetap sehat. Selanjutnya nomor 15, hewan peliharaan saya dan saya memiliki hubungan yang sangat dekat. Nomor 17, saya sering bermain dengan hewan peliharaan saya. Nomor 18, saya menganggap hewan peliharaan saya sebagai teman baik saya. Nomor 19, hewan peliharaan saya membuat saya bahagia. Nomor 22, saya menganggap bahwa peliharaan saya sebagai teman. Nomor 23, memiliki hewan peliharaan dapat menambah kebahagiaan saya. Nah, itu merupakan bagian dari favorable. Nah, yang bagian unfavorable-nya ada nomor 21, saya tidak terlalu dekat dengan hewan peliharaan saya. Nah, pada aspek kedua itu ada people sabotaging. Nomor 1, hewan peliharaan saya lebih berarti bagi saya dibandingkan teman-teman saya. Nomor 2, saya seringkali bercerita kepada hewan peliharaan saya. Nomor 4, saya yakin bahwa hewan peliharaan saya adalah sahabat saya. Nomor 5, seringkali perasaan saya terpengaruh oleh cara orang lain bereaksi terhadap hewan peliharaan saya. Nomor 6, saya menyayangi hewan peliharaan saya karena ia lebih setia kepada saya dibandingkan kebanyakan orang dalam hidup saya. Nomor 7, saya senang menunjukkan foto hewan-hewan peliharaan saya kepada orang lain. Nomor 9, saya menyayangi hewan peliharaan saya karena ia tidak pernah menghakimi saya. Nah, pada aspek ini semuanya favorable, tidak ada yang unfavorable. Nah, pada aspek ketiga ada animal right atau animal welfare. Nah, di sini ada bagian favorable dan unfavorable-nya. Pada nomor 3, saya yakin bahwa hewan peliharaan harus memiliki hak dan perlakuan yang sama seperti anggota keluarga. Nomor 14, hewan peliharaan berhak mendapatkan rasa hormat yang sama seperti manusia. Nomor 16, saya akan melakukan apapun untuk merawat hewan peliharaan saya. Nomor 20, saya merasa hewan peliharaan saya merupakan bagian dari keluarga saya. Nah, ini yang saya sebutkan barusan itu bagian dari favorable. Selanjutnya yang bagian unfavorable yaitu ada nomor 8, saya merasa bahwa hewan peliharaan saya hanyalah sekedar hewan peliharaan. Ada sebaran item. Nah, sebaran item ini memiliki 3 aspek, ada yang favorable dan unfavorable. Di sini hanya disebutkan nomor-nomornya saja. Pada general attachment ada yang favorable-nya, ada nomor 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23. Dan yang unfavorable-nya ada nomor 21. Selanjutnya pada aspek kedua yaitu people sabotaging ada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Itu merupakan favorable dan tidak ada yang unfavorable. Selanjutnya pada aspek yang ketiga ada animal rights atau animal welfare. Di sini ada favorable-nya ada nomor 3, 14, 16, 20. Dan yang bagian unfavorable-nya ada nomor 8. Di sini ada tampilan skala. Tampilan skala ini ada bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini mencakup identitas peneliti, informasi penelitian, informasi kriteria, informasi kerahasiaan data, dan informasi kontak peneliti. Nah, bagian kedua ada informed consent. Nah, bagian informed consent ini berkaitan dengan persetujuan responden untuk berpartisipasi pada penelitian ini.
Hal ini berhubungan dengan penelitian iya atau tidak. Jika responden memilih ya, maka responden dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Namun jika responden memilih tidak, maka responden akan langsung menuju pada halaman penutup, yang berarti responden tidak bisa berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, berikutnya ada tata cara pengisian skala. Bagian ini merupakan informasi terkait bagaimana cara pengisian skala. Penjelasan mengenai keterangan jawaban angka 0 dan angka 3. Jika pilihan jawaban responden semakin mendekati angka 0, maka jawaban mengarah pada pernyataan tidak setuju dengan item tersebut. Jika pilihan mendekati angka 3, maka jawaban responden mengarah pada pernyataan sangat setuju dengan item tersebut. Selanjutnya ada skala pengerjaan setiap item. Bagian ini merupakan gambaran terkait setiap item pengerjaan dari 1 sampai 23. Isi pada bagian ini terdiri dari item pernyataan dan juga skala Likert item yang dapat diklik satu dari skala Likert 0 sampai 3 oleh responden. Oke, selanjutnya ada bagian identitas. Bagian ini menampilkan pengerjaan identitas responden yang mencakup nama responden, usia, dan jenis kelamin. Yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan bagian akhir atau penutupan dari skala penelitian yang berkaitan dengan rasa terima kasih peneliti pada responden karena bersedia mengisi survei penelitian dan juga informasi terkait kerahasiaan data responden yang akan dijaga dengan baik. Nah, sekarang perhitungan hasil pengambilan data. Pengambilan data dilakukan pada remaja dengan usia 12 hingga 21 tahun. Saat peneliti melakukan tabulasi pada data 292 responden, ditemukan 11 responden yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian yang dilihat dari usia responden. Dengan demikian, peneliti membuang 11 responden tersebut sehingga jumlah responden yang dapat dilakukan analisis data sebanyak 281 responden. Uji analisis data menggunakan uji validitas korelasi Pearson dan uji reliabilitas alpha. Baik, selanjutnya kita akan membahas uji data di tahap 1. Nah, pada uji data tahap 1 ini adalah hasil dari validitas dan reliabilitas skala LAPS atau Lexicon Attachment to Page Scale. Nah, pada tahap pertama ini, validitas dari skala LAPS ini menunjukkan di angka minus 0,71 sampai 0,618. Oke, nah pada data reliabilitasnya itu di angka Cron-Ba-Alpha 0,869. Nah, pada tahap pertama ini yang diujikan itu 23 item dari LAPS yang terdiri dari 21 item favorable dan 2 item unfavorable. Nah, ternyata setelah kita ujikan menggunakan 23 item ini didapatkan hasil 2 item yang dinyatakan tidak valid, yaitu item 8 yang di reverse atau yang kita ganti angkanya hasilnya tuh di angka minus 0,096 dan item 21 yang sudah kita reverse itu di angka minus 0,071. Nah, item ini merupakan item yang unfavorable karena sudah kita reverse dari skala pad attachment ini. Nah, karena tadi di tahap pertama itu ada item yang tidak valid, maka peneliti melakukan uji tahap kedua, yaitu di tahap kedua ini hasil validitasnya tuh menunjukkan di angka 0,433 sampai 0,617 dan data reliabilitas itu menunjukkan angka Cron-Ba-Alpha-nya tuh 0,901 yang mana nilai reliabilitas di tahap kedua ini meningkat dari yang sebelumnya di tahap pertama. Nah, tahap kedua ini terdiri kita ujikan dari 21 item yang mana itemnya ini hanya mencakup item favorable-nya saja karena kita membuang item yang tidak valid tadi di tahap pertama.
Dengan demikian, secara keseluruhan pada uji tahap kedua ini, item-item yang sudah diujikan itu dinyatakan valid keseluruhan semuanya gitu. Baik, yang di sini itu ada blueprint yang sudah dilakukan analisis data. Nah, pada blueprint ini masih tetap terdapat 3 aspek, yaitu general attachment, people substating, dan animal right atau animal welfare. Nah, namun pada item blueprint ini kita sudah menghilangkan item yang unfavorable. Berarti di sini hanya terdapat 21 item saja, seperti itu. Nah, untuk sebaran item ini merupakan sebaran item yang sudah diuji analisis data. Berarti di sebaran item ini kita sudah menghilangkan item yang unfavorable atau yang tidak valid tadi, item 21 dan item 9. Berarti di sini hanya ada item yang validnya saja, yaitu seperti di general attachment ada 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, dan 22. Itu nomor-nomor itemnya. Lalu untuk yang di people substating itu ada item di nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, untuk di aspek yang animal right atau animal welfare itu ada item nomor 3, 14, 16, dan 20. Ini adalah item-item yang sudah diuji analisis data dan dinyatakan valid. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan. Nah, pada penelitian ini kenapa kita ingin mengadaptasi lexicon attachment to pet scale atau skala LAPS ini? Karena kita ingin mengukur kelekatan remaja dengan hewan peliharaan, yang mana kriterianya itu merupakan remaja usia 12 sampai 21 tahun. Kenapa kita ngambil usia remaja? Karena usia remaja ini merupakan usia pembentukan identitas diri, yang mana berarti mengacu pada pembentukan emosionalnya seseorang gitu. Makanya kita ingin menggunakan respondennya itu remaja. Nah, prosesnya ini dimulai dari translasi tentunya. Kita melakukan translasi terlebih dahulu kepada 2 translator yang ahli pada bidangnya. Lalu setelah kita lakukan translasi, kita lakukan selanjutnya yaitu sintesis. Nah, sintesis ini kita lakukan seperti membandingkan antara hasil dari translator 1 dan translator 2 yang kita ambil dan ringkas kata-kata atau kalimatnya yang cocok untuk item tersebut. Oke, setelah kita lakukan sintesis tadi, barulah hasil sintesis ini kita naikkan pada expert judgment, yang mana kita harapkan hasil sintesis ini bisa disetujui oleh dosen expert judgment. Jikapun tidak, berarti nantinya akan ada feedback dari dosen expert judgment tersebut. Nah, ternyata setelah kita mendapatkan hasil expert judgment dari dosen, expert judgment-nya itu tidak memiliki feedback spesifik. Untungnya semua sintesis kita dari item 1 hingga 23 itu disetujui semuanya oleh dosen expert judgment, yang berarti peneliti selanjutnya melakukan penyebaran data menggunakan Google Form. Kami sebagai peneliti menggunakan Google Form sebagai penyaluran data kepada responden. Nah, pengumpulan datanya ini kita pakai selama 6 hari. Kenapa 6 hari? Sebetulnya kita berharap kita bisa mendapatkan responden lebih banyak lagi dari yang kita dapatkan. Tapi ternyata alhamdulillahnya antusias dari responden itu cukup baik. Kita mendapatkan 292 responden, yang walaupun ternyata ada 11 responden yang tidak sesuai kriteria yang di usianya, karena kita mengambilnya usia remaja, usianya itu yang sudah tidak sesuai kriterianya kami, makanya kita menghapuskan responden tersebut. Responden yang sesuai kriteria kami di usia remaja itu didapati 281 responden, maka 281 responden ini data-datanya yang kita olah data ke tingkat berikutnya, seperti itu. Nah, 23 item tadi yang kita olah data itu mencakup 3 aspek di LAPS ini atau Lexicon Attachment to Pet Scale.
Nah, yaitu aspeknya general attachment, people substituting, dan animal right atau animal welfare, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan. Nah, pada penelitian ini, kenapa kita ingin mengadaptasi lexicon attachment to pet scale atau skala LAPS ini? Karena kita ingin mengukur kelekatan remaja dengan hewan peliharaan, yang mana kriterianya itu merupakan remaja usia 12 sampai 21 tahun. Kenapa kita ngambil remaja 12 usia remaja? Karena usia remaja ini merupakan usia pembentukan identitas diri, yang mana berarti mengacu pada pembentukan emosionalnya seseorang gitu. Makanya kita ingin menggunakan respondennya itu remaja. Nah, prosesnya ini dimulai dari translasi tentunya. Kita melakukan translasi terlebih dahulu kepada dua translator yang ahli pada bidangnya. Lalu setelah kita lakukan translasi, kita lakukan selanjutnya yaitu sintesis. Nah, sintesis ini kita lakukan seperti membandingkan antara hasil dari translator 1 dan translator 2 yang kita ambil dan ringkas kata-kata atau kalimatnya yang cocok untuk item tersebut. Setelah kita lakukan sintesis tadi, barulah hasil sintesis ini kita naikkan pada expert judgment, yang mana kita harapkan hasil sintesis ini bisa disetujui oleh dosen expert judgment. Jikapun tidak, berarti nantinya akan ada feedback dari dosen expert judgment tersebut. Nah, ternyata setelah kita mendapatkan hasil expert judgment dari dosen, expert judgment-nya itu tidak memiliki feedback spesifik. Untungnya semua sintesis kita dari item 1 hingga 23 itu disetujui semuanya oleh dosen expert judgment, yang berarti peneliti selanjutnya melakukan penyebaran data menggunakan Google Form. Kami sebagai peneliti menggunakan Google Form sebagai penyaluran data kepada responden. Nah, pengumpulan datanya ini kita pakai selama 6 hari. Kenapa 6 hari? Sebetulnya kita berharap kita bisa mendapatkan responden lebih banyak lagi dari yang kita dapatkan. Tapi ternyata alhamdulillahnya antusias dari responden itu cukup baik. Kita mendapatkan 292 responden, yang walaupun ternyata ada 11 responden yang tidak sesuai kriteria, usianya itu yang sudah tidak sesuai kriterianya kami, makanya kita menghapuskan responden tersebut. Responden yang sesuai kriteria kami di usia remaja itu didapati 281 responden, maka 281 responden ini data-datanya yang kita olah data ke tingkat berikutnya, seperti itu. Nah, 23 item tadi yang kita olah data itu mencakup 3 aspek di LAPS ini atau lexicon attachment to pet scale. Nah, yaitu aspeknya general attachment, people substituting, dan animal right atau animal welfare, seperti itu. Nah, baik, untuk uji analisis data itu kita melakukan 2 tahap. Yang tahap pertama itu angka reliabilitas Cron-Baalpa-nya itu di angka 0,869. Namun ternyata untuk validitasnya itu terdapat 2 item yang tidak valid dari 23 item, yaitu item 8 dan item 21. Nah, item ini tuh dinyatakan tidak valid karena nilai korelasi item totalnya tuh menunjukkan kontribusi negatif yang menjadi kendala terhadap skala ini. Nah, selanjutnya sekian pada uji analisis data yang kedua, peneliti itu melakukan uji pada 21 item saja karena terdapat 2 item tadi di uji analisis pertama. Di tahap pertama itu tidak valid kan ya, jadi kita menguji 21 item yang validnya saja. Saat kita mencoba uji analisis tahap kedua ini, ternyata reliabilitas Cron-Baalpa-nya itu meningkat menjadi 0,901 yang awalnya di tahap pertama itu di 0,869, seperti itu. Nah, dengan reliabilitas yang meningkat, ternyata validitasnya juga
lumayan cukup meningkat gitu ya, berkisar di antara angka 0,433 sampai 0,617 seperti itu. Nah, secara keseluruhan di tahap kedua ini setiap item di skala tahap kedua ini menunjukkan korelasi item total yang positif, yang mana hal ini memperkuat kontribusinya terhadap konsistensi internal di alat ukur LAPS. Nah, sekarang kita membahas terkait kendala pada penelitian LAPS ini. Kendalanya apa saja sih yang dilakukan atau yang didapati peneliti gitu pada saat melakukan adaptasi LAPS ini? Yang pertama itu saat melakukan tabulasi data, yang mana tabulasi data ini kita melakukan pengkodingan data dari awal data masuk atau data mentah menjadi data yang akan kita uji analisis. Nah, saat melakukan pengkodingan data atau tabulasi data ini, kita mendapati responden yang tidak sesuai kriteria. Nah, yang tidak sesuai kriteria ini cukup memakan waktu peneliti untuk membuangnya, karena lumayan banyak ya, walaupun hanya 292 gitu, tapi itu cukup memakan waktu karena tabulasi data ini kita lakukan sangat singkat sekali, cuma sekitaran kurang dari 24 jam gitu, makanya itu cukup memakan waktu. Itu kendala pertama. Lalu pada saat pengolahan data, nah di saat pengolahan data ini karena ada data yang tidak valid, kita harus melakukan uji analisis lagi. Nah, karena data yang tidak valid tadi itu sangat mempengaruhi keandalan dari skala yang bersifatnya tuh negatif gitu. Nah, hal tersebut itu membuat kami sebagai peneliti itu harus melakukan pengolahan data kembali atau pengolahan data kedua sehingga menghasilkan data-data yang bersifat valid atau terjaga keandalannya. Nah, walaupun terdapat kendala dalam penelitian ini, alhamdulillahnya hasil akhir dari penelitian kami itu menyatakan bahwa validitas dari skala LAPS ini menunjukkan angka 0,43 hingga 0,617, dan untuk reliabilitas Cron-Ball-Alpha-nya itu di angka 0,901, yang mana alat ukur ini bisa dipercaya keandalan alatnya. Dan dengan demikian peneliti cukup berhasil mengukur perilaku pet attachment pada remaja dengan didukung oleh hasil data tersebut. Untuk peneliti selanjutnya mungkin kami mengharapkan dapat memperluas kembali populasi sampel, karena mungkin kalau populasi sampelnya lebih banyak, validitasnya mungkin akan dinilai lebih valid lagi dan lebih bagus lagi untuk keandalan kepercayaan datanya, seperti itu. Baik, kesimpulan pada penelitian kali ini adalah penelitian ini berhasil mengadaptasi dan mengukur kelekatan remaja terhadap hewan peliharaan menggunakan Lexicon Attachment to Pet Scale atau LAPS. Nah, penelitian ini didukung dengan 2 tahap pengujian data, validitas, dan reliabilitas. Nah, pada tahap pertama uji validitas dan reliabilitas terdapat 23 item yang diujikan, dan menunjukkan hasilnya itu menunjukkan reliabilitas angka Cron-Ball-Alpha yang cukup baik di angka 0,869. Nah, namun ternyata pada tahap pertama ini hasil dari corrected item correlation validitasnya itu terdapat angka yang bersifat negatif, yang mana angka bersifat negatif ini menyatakan bahwa item tersebut itu tidak valid. Item yang tidak valid itu di item 8 dan item 21. Lalu peneliti melakukan uji tahap kedua, validitas dan reliabilitasnya. Nah, pada tahap kedua ini peneliti menghapus 2 item yang tidak valid tadi. Dan 2 item yang tidak valid tadi itu membuat reliabilitas dari tahap kedua ini menjadi meningkat, yang mana menunjukkan angka Cron-Ball-Alpha-nya tuh menjadi 0,901. Dan tentunya peningkatan ini disertai dengan validitas dan konsistensi internal yang baik. Nah, validitas di tahap kedua ini berkisar antara
angka 0,433 hingga 0,617. Nah, dengan hasil reliabilitas yang menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini memungkinkan alat ukur ini dapat digunakan secara andal untuk mengukur kelekatan terhadap hewan peliharaan. Baik, mungkin untuk harapan penelitian selanjutnya atau untuk peneliti yang akan menggunakan lexicon attachment to pet scale ini, kami harapkan semoga penelitinya itu dapat memperluas sampel dan juga dapat melakukan pengujian lebih lanjut untuk memperkuat keandalan dan validitas skala ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator Gita. Baik, sekian dari presentasi pemaparan kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.